Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Masmuldan. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Ya, program studi saya adalah Ilmu Komunikasi. Saya dari kelas 442B26. NIM saya adalah 44240564. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Desi Suryani, Esos IMM selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ya, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah sejarah genosida yang terjadi di negara Palestina yang dilakukan oleh negara Israel, serta apa saja sih dampak-dampak eh, yang terjadi pasca genosida. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana perang awal mula perang yang terjadi di Palestina. Ya, konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun, tepatnya sejak 2 November 1917. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, menulis surat yang menunjukkan kepada Lionel Walters Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut hanya 67 kata, tetapi isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di negara Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Ya, lalu kekerasan pun meningkat. Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan pemberontakan Arab. Ini berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Ini menahan pembayaran pajak dan pemboikan produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi. Pemogokan selama 6 bulan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Hal itu terjadi sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini. Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir 1937. Ini dipimpin oleh gerakan perlawanan petani Palestina yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Bersama dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan yang terdiri dari para pejuang Yahudi bernama pasukan malam khusus yang dipimpin Inggris. Di dalam Yisuf, komunitas pemukim pranegara senjata diimpor secara diam-diam dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah para militer Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel. Dalam 3 tahun pemberontakan tersebut, 5.000 warga Palestina terbunuh, sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka, dan 5.600 orang dipenjarakan.
Lalu PBB turun. Pada 1947 populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina. Namun mereka hanya memiliki 6% lahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian mengadopsi resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Palestina menolak rencana tersebut karena rencana tersebut memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Pada saat itu warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya. Ya teman-teman, selain dari negara Inggris, ada dari negara Eropa lainnya yang turut serta mendukung atau membela orang-orang Yahudi yang menempati tanah negara Palestina untuk menjadi sebuah negara Israel. Seperti misalnya Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Kanada. Lalu apa saja sih dampak perekonomian yang terjadi pada saat perang antara negara Israel dan Palestina? Di sini ada 5 dampak. Yaitu yang pertama, kenaikan harga minyak dan energi. Konflik di Timur Tengah khususnya antara Israel dan Palestina, meningkatnya ketegangan di kawasan yang kaya akan sumber daya energi. Hal ini menyebabkan lonjakan harga minyak global yang berdampak pada inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Bank Dunia memperingatkan bahwa eskalasi konflik dapat memicu guncangan energi ganda yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade terakhir. Lalu yang kedua adalah ketidakstabilan pasar keuangan global. Nah, ketegangan geopolitik akibat genosida di Palestina menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global. Lalu investor cenderung mengalihkan aset mereka ke instrumen yang lebih aman seperti obligasi pemerintah, lalu menyebabkan volatilitas di pasar saham dan mata uang. Hal ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi global. Lalu yang ketiga adalah gangguan rantai pasok dan perdagangan internasional. Konflik yang berkepanjangan mengganggu rantai pasok global, terutama dalam sektor energi dan pangan. Gangguan ini menyebabkan keterlambatan pengiriman barang, peningkatnya biaya logistik, dan kelangkaan komoditas tertentu, yang pada akhirnya mempengaruhi harga dan ketersediaan barang di pasar internasional. Yang keempat adalah peningkatan risiko resesi global, eskalasi konflik, dan dampaknya terhadap harga energi dan ketidakstabilan pasar meningkatkan resiko resesi di berbagai negara. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan moneter yang ketat di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan. Yang kelima, krisis kemanusiaan dan beban ekonomi global. Genosida di Palestina menyebabkan krisis kemanusiaan yang memerlukan bantuan internasional dalam skala besar. Negara-negara donor dan organisasi internasional harus mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk bantuan kemanusiaan, yang dapat membebani anggaran dan mengalihkan dana dari program pembangunan lainnya. Ya, itu adalah dampak-dampak perekonomian yang terjadi akibat perang antara negara Israel dan Palestina. Kesimpulan, konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina yang dalam berbagai laporan dikategorikan sebagai genosida terhadap warga Palestina telah membawa dampak multidimensional. Secara historis, genosida ini berakar dari kolonisasi, pembersihan etnis atau Nakba, serta kebijakan pendudukan dan apartheid yang dijalankan oleh Israel.
Peristiwa-peristiwa tersebut bukan hanya menimbulkan penderitaan kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan krisis geopolitik yang mengguncang stabilitas global. Dari sisi ekonomi, dampak genosida di Palestina sangat terasa di tingkat internasional. Konflik ini memperparah kenaikan harga energi, menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan global, mengganggu rantai pasok dunia dan meningkatkan risiko resesi global. Selain itu, beban bantuan kemanusiaan internasional yang terus meningkat juga turut menekan anggaran negara-negara donor, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi pasca pandemi. Sejumlah lembaga dan media di Indonesia seperti Kompasiana, Republika, Metro TV News, dan Jurnal Akademi Nasional turut mengangkat dan mengulas isu ini dalam berbagai perspektif, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan hukum internasional. Dari kajian-kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina memiliki implikasi luas yang menyentuh sendi-sendi ekonomi global secara nyata dan signifikan. Ya, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.